Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4581 Raja Iblis Datang. Jenderal Fu Hai terbunuh dan sungai kembali tenang. Kabut dingin tampak lebih tebal dari sebelumnya, menutupi cahaya bulan. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Bai terkekeh, dan kekuatan spiritual jatuh pada perahu Wupeng di sepanjang telapak tangannya, yang membuat kapal Wupeng meninggalkan daerah itu dengan cepat. Jenderal yang menutupi laut memiliki sejarah panjang. Tampaknya ada dukungan besar di sungai Suansui. Sebaiknya kita tidak membuat masalah. Lin Bai dan Jiang Xuanzu kehilangan minat untuk bermain ketika Jenderal Laut yang tertutup membuat keributan. Lin Bai kemudian mengarahkan perahu Wupeng dengan cepat di bagian aliran sungai ini, menuju kota Phoenix Ungu untuk berlatih sepenuhnya dan pergi. Seperti yang diduga Lin Bai, Jenderal Fu Hai adalah jenderal garnison di Suansui He Jingfu, dan dia disukai oleh Raja Iblis Sui Jingfu. Sekelompok iblis kecil menyaksikan jenderal itu terbunuh, dan segera melarikan diri kembali ke rumah Sui Jing untuk melapor. Raja Iblis Sui Jing adalah iblis ular yang telah berlatih selama ribuan tahun. Ketika mendengar bahwa Jenderal Fu Hai terbunuh, dia menjadi marah dan menunjukkan sifat aslinya. Dia menggulung ombak besar dan menyapu sungai dan langsung datang ke perahu Wupeng tempat Lin Bai dan Jiang Xuanzu berada. Tepat saat fajar, Lin Bai merasakan ombak di belakangnya. Ombak itu bercampur dengan kekuatan penghancur langit dan bumi, dan bayangan seekor ular samar-samar terlihat di gelombang air. Raja Iblis telah datang. Mata indah Jiang Xuanzu berbinar, dan niat membunuhnya sangat kuat. Lin Bai menoleh ke belakang, dan Raja Iblis dari rumah Sui Jing, yang mengejarnya dari belakang, tidak rendah dalam kultivasi, tetapi juga memiliki alam kultivasi Dewa Tao tingkat 3. Kultivasi alam Tao dan Dewa tidak lagi lemah di 13 negara bagian abadi. Bahkan jika itu adalah sejenis Dewa Tao, itu bisa disebut yang kuat. Dalam klan iblis, keluarga iblis di alam Taoisme dan Dewa adalah Raja Gunung. Itu juga yang kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Siapa yang berani membunuh Jenderal Fu Hai dari Sui Jingfu? Air laut bergolak, dan dari dalam air terdengar suara marah. Seekor ular piton panjang dengan panjang 100 kaki muncul dari dalam air dengan kepala yang ganas, dan matanya yang merah darah dan dingin menatap kedua orang di atas perahu. Aku bilang itu salah paham, apakah kau percaya? Lin Bai berdiri dengan tenang di atas perahu Wupeng, menatap iblis ular itu, dan menjawab dengan pelan. Iblis ular itu meraung, aku belum pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu malu seperti kalian selama ribuan tahun. Kau dan aku berani membunuh Jenderal Fu Hai dari Sui Jingfu. Jika kau tidak meminta darahmu untuk dibayar, seperti apakah wajah Raja Sui Jing yang akan membuka benteng di sungai Suansui? Mati! Ular itu meraung dan ombak bergulung-gulung ke arah perahu. Jiang Xuanzu mundur 2 langkah tanpa menunjukkan tangan. Kebetulan, Lin Bai tidak pernah bertarung dengan orang-orang sejak ia menerobos alam Tao dan Dewa. Sekarang Raja Iblis Cermin Air datang ke pintu, dan Lin Bai hanya menggunakannya untuk berlatih. Zeng! Terdengar suara baja ditarik, pedang iblis melayang di tangan. Jiang Xuanzu melihat bahwa Lin Bai akan bergerak. Ia berkata dengan lembut, hati-hati. Ia adalah dewa tingkat 3. Jika kau bukan lawannya, tolong buka mulutmu dan minta aku untuk melakukannya sesegera mungkin. Lin Bai terkekeh, kakak perempuan Jiang, jangan khawatir. Meskipun kultivasiku tidak setinggi dirimu, aku khawatir tidak mudah bagi ketiga tuan ini untuk membunuhku. Dengan pedang terpotong, pedang terang itu membelah ombak besar, memperlihatkan tubuh besar iblis ular itu. Lin Bai melayang di udara, dan ukuran tubuhnya pasti sedikit lebih kecil dibandingkan dengan iblis ular itu. Seperti semut yang berdiri di depan gunung. Itu adalah kultivasi Tao dan Dewa, jadi kukatakan bagaimana mungkin Jenderal Fu Hai bisa dibunuh olehmu sesuka hati. Iblis ular itu menatap Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun. Setelah melihat tindakan Lin Bai Xiu, dia menebak bahwa Jenderal Fu Hai ceroboh dan akan mati di tangan Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Iblis ular itu mengira bahwa Jenderal Fu Hai mati di tangan Lin Bai. Tetapi bagaimana iblis ular itu bisa tahu bahwa kultivasi Lin Bai adalah yang terendah dan Jiang Xuanzu adalah puncak alam Daoshan? Jangan katakan bahwa dia adalah Raja Iblis Sui Jingfu. Jika Jiang Xuanzu marah, berapa banyak orang yang menjadi lawan Jiang Xuanzu di seluruh klan iblis sungai Suansui? Ini salah paham. Apakah kalian harus bertarung? Bermainlah denganku saja. Lin Bai melintasi kehampaan dan membunuh iblis ular itu dengan pedangnya. Begitu cahaya pedang itu berubah, pedang itu akan turun ke seluruh langit. Seperti hujan deras, tidak ada celah. Iblis ular itu tidak menghindar, tetapi menggerakkan tubuhnya yang besar, dan menahan hujan pedang Lin Bai dengan sisik pada ular itu. Bagi klan iblis, mereka memiliki keunggulan dibandingkan Teran dalam praktiknya. Misalnya,
serigala, harimau, dan macan tutul yang kaya memiliki cakar yang tajam dan tajam. Dalam ranah yang sama, Teran lebih rendah daripada klan iblis. Misalnya, kura-kura, iblis ular, mereka memiliki sisik dan cangkang kura-kura yang luar biasa. Dalam hal pertahanan, sulit bagi seorang prajurit dalam ranah yang sama untuk menembus pertahanan mereka. Ini juga mengapa iblis ular tidak memiliki rasa takut dan tidak bersembunyi atau menghindar ketika melihat hujan pedang Lin Bai. Karena dia tahu betul bahwa hanya sedikit orang di alam yang sama yang dapat menembus sisiknya, belum lagi Lin Bai masih berada di belakang dua alam kultivasi. Ini konyol. Apakah kamu menggelitikku dengan hujan pedang? Setelah hujan, iblis ular itu tertawa liar. Tubuhnya berguling, gelombang air yang bergelombang ke arah Lin Bai. Di bawah kendali kekuatan roh iblis ular gelombang air, itu tampak seperti pedang yang tak terkalahkan. Itu meledak di sekelilingnya, dan gunung-gunung serta hutan di kedua sisi selat runtuh. Sungai itu bergemuruh dan bergetar. Lin Bai menghindar ke kiri dan kanan, dan memotong pedangnya. Berdiri di atas sisik iblis ular itu, sebuah percikan muncul. Tidak dapat menembus pertahanan Squama. Hahaha. Melihat Lin Bai makan layu lagi, iblis ular itu tertawa liar. Mengandalkan pertahanan armor sisik sangat kuat, iblis ular tidak memiliki rasa takut, menyerang Lin Bai dengan gila. Pada awalnya, Lin Bai benar-benar ditekan oleh iblis ular, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Lin Bai tiba-tiba menggoyangkan tangannya dan mengeluarkan pedang hitam besar dengan tangan kirinya. Penggaris pengukur. Dengan pedang raksasa di tangan, ide pedang Lin Bai telah berubah drastis. Saat memegang pedang iblis, makna pedang Lin Bai ringan dan elegan, tetapi saat memegang pedang raksasa, makna pedang Lin Bai seberat gunung, tak tergoyahkan. Potong. Lambai penguasa surga, dan kekuatan untuk menghancurkan surga jatuh dari langit. Dengan pedang, sungai Suansui bergetar dan ombak naik. Pedang itu menebas iblis ular, dan sisik besar di tubuhnya terpotong-potong. Iblis ular itu menjerit kesakitan, dan tubuh besar itu jatuh ke dalam air, darah iblis merah tua mewarnai sungai. Iblis ular, yang terbelah ke sungai oleh pedang, tidak melarikan diri, tetapi berguling terbalik dan menyebarkan pusaran air besar. Di pusaran air saat ini datang hembusan hisap, yang menelan perahu tenda dan Lin Bai. Lin Bai merasakan tekanan di pusaran air saat ini sangat besar. Jika dia terlibat di dalamnya, dia akan langsung menghancurkan tubuhnya. Pedang terbang. Lin Bai melangkah keluar, tepat di sungai. 3 pedang terbang keluar dari tubuh mereka dalam sekejap, dan memotong ke dalam air. 2 pedang terbang menusuk kedua mata iblis ular itu, dan pedang terbang memotong hingga 7 inci. Iblis ular itu terkejut, dan 3 pedang terbang yang menyerangnya memberinya krisis kematian yang kuat, sehingga dia harus menyerahkan kekuatan sihirnya dan beralih ke pertahanan. Dang dang dang. 3 pedang terbang menghantam sisik basilis. Pada saat itu, Lin Bai terbang dengan pedangnya dan memotong sungai Suansui dengan pedang seberat gunung. Pedang itu membelah sungai, dan sungai itu melawan arus. Setan ular di bawah pedang ini juga dipukul menjadi gumpalan busa daging dengan mengukur penguasa langit. Bab 4582 Kota Phoenix Ungu. Setan ular itu ditebas sampai mati dengan penggaris, dan bahkan tidak berteriak minta ampun. Lin Bai jatuh di atas perahu Wupeng. Dia menyingkirkan pedang iblis dan penggaris itu. 3 pedang terbang itu terbang kembali ke tangan Lin Bai dan menghilang. Tubuhnya menelan buah jalan surgawi dengan sedikit gerakan, Lin Bai mengangkat tangan untuk menggenggam, akan memurnikan darah iblis di air sungai menjadi kosong, berubah menjadi ki dan kekuatan darah murni, meresap ke dalam buah jalan surgawi. Jiang Xuanzu sudah tahu bahwa Lin Bai adalah anggota bangsa Tuntian. Di depannya, Lin Bai tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Faktanya, ketika Lin Bai datang ke dunia iblis, dia menemukan bahwa dengan peningkatan kultivasinya, banyak orang kuat dapat menemukan keberadaan buah Dao Tuntian. Misalnya, beberapa leluhur sekte iblis abadi dapat melihat bahwa Lin Bai melahap buah surga. Ini masih Lin Bai dalam upaya untuk bersembunyi, dapat menjadi wawasan yang jelas dan kuat. Lin Bai mengerti bahwa sangat mudah untuk menyembunyikan buah surga. Namun, di dunia iblis, ada iblis tua yang tidak dapat dilihat dimanapun. Mereka semua adalah roh manusia yang telah hidup selama ribuan tahun. Sangat sulit untuk menyembunyikan dan menelan buah surga di depan mereka. Ini seperti sebelum Guan Gong, dia memainkan pisau besar, dan setiap kelas menunjukkan kapaknya. Ini juga menunjukkan bahwa Lin Bai perlu berhati-hati dalam latihannya di dunia iblis ke depannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin ketahuan rahasianya. Untungnya, para praktisi dunia iblis selalu tidak cocok dengan protos raksasa.
Meskipun itu menunjukkan bahwa mereka tidak berani memprovokasi Protoss raksasa di permukaan, mereka diam-diam membenci Protoss raksasa. Protoss raksasa adalah kekuatan kultivasi spiritual. Jika ada perang antara kerajaan iblis dan dunia roh lagi, Protoss raksasa pasti akan berdiri di kamp spiritual. Jadi dunia iblis sangat tahan terhadap Protoss. Dalam tahun-tahun abadi, setiap kali kerajaan iblis menyerang dunia roh, itu dapat ditelan oleh dunia roh. Pada akhirnya, para Protoss raksasa akan bangkit menjadi raja yang penuh amarah. Oleh karena itu, para praktisi dunia jahat membenci para Protoss raksasa hampir sama seperti klan Tuntian. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak sekte di dunia iblis yang bersedia melindungi orang-orang Tuntian, karena mereka memiliki musuh yang sama. Kamu membunuh keluarga iblis dari Sanpin Daoshan. Ini pertama kalinya aku melihatmu bermain kendo dengan serius. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai yang berdiri di sampingnya dan tersenyum. Kekuatan kultivasi yang ditunjukkan Lin Bai hari ini benar-benar mengejutkan Jiang Xuanzu. Kalau dipikir-pikir lagi, Lin Bai memuja sekte iblis abadi, dan sejak itu dia jarang sekali bergerak. Dia sudah lama tertekan. Bahkan dalam ujian abadi, meskipun Lin Bai melakukan beberapa gerakan, dia tidak memanfaatkan ilmu pedang dengan baik. Hari ini, menghadapi iblis ular dari Dewa Dao tingkat 3, Lin Bai membunuh iblis ular itu hanya dengan kultivasi pedang Dao. Jiang Xuanzu tahu bahwa Lin Bai tidak menggunakan banyak cara, seperti Perdana Menteri tertinggi, seperti menelan buah surga. Ayo pergi, sudah cukup banyak keributan di sini. Jika kita menunda, kita akan menemukan Raja Iblis lain di Sungai Xuanshui. Setelah memurnikan darah iblis, Lin Bai mengemudikan perahu untuk segera pergi. Bukannya Lin Bai takut pada klan iblis Sungai Xuanshui, tetapi tidak perlu melawan mereka tanpa rasa takut. Selama puluhan ribu tahun, Lezu mencoba membasmi iblis di Sungai Xuanshui, tetapi akhirnya gagal. Lin Bai sendiri, pedang tidak dapat menyapu klan iblis Sungai Xuanshui, membunuh klan iblis. Jika kita terus bertarung di sini, kita akan sia-sia. Kita akan kehilangan rakyat dan kekayaan kita. Lin Bai dan Jiang Xuanzu kehilangan minat untuk menjelajahi gunung dan sungai setelah terjadi keributan antara Raja Iblis dari kediaman Sui Jing dan Jenderal Fu Hai. Kapal Wupeng terbang melintasi Sungai Xuanshui dan tiba di feri saat senja keesokan harinya. Kota Zifeng, yang terletak di tenggara Lesu, memiliki perdagangan yang makmur dan banyak ahli. Menurut legenda, dulunya ada seekor phoenix ungu yang pulih sebelum ada manusia. Kemudian, Zifeng menghilang, dan umat manusia datang ke sini, menggali kota dan membangun keluarga. Ada 7 keluarga di kota Zifeng. Mereka adalah kekuatan absolut dalam jarak ratusan ribu mil. Namun, dengan lahirnya agama yang membahagiakan 1 atau 2 tahun yang lalu, agama itu datang ke kota Zifeng untuk mendirikan altar cabang. Pada saat itu, 8 raksasa Hengzu memulai kembali Longxian Baoyu. Para ahli dari 7 keluarga kota Zifeng semuanya pergi ke Hengzu untuk memperjuangkannya, dan sebagian besar dari mereka meninggal di Hengzu. Kejatuhan yang kuat telah sangat merusak vitalitas 7 keluarga di kota Zifeng, dan prestise mereka telah anjlok. Setelah pendirian altar cabang kultus Blissful, mereka menggunakan segala macam intrik untuk memaksa 7 keluarga berlutut dan setia. Saat ini, 7 keluarga di kota Zifeng hanya tinggal nama, dan mereka telah menjadi antek setia kultus Blissful. Hentikan perahu Wupeng di feri, dan Lin Bai dan Jiang Xuanzu berjalan ke kota Zifeng berdampingan. Pertama-tama, mari kita lihat keajaiban kultus Blissful, yang dapat mengabaikan penghalang dan menembus ranah kultivasi. Bibir dan mata merah Jiang Xuanzu berbinar-binar karena senyum. Dia tampaknya sangat tertarik dengan metode ini. Jiang Xuanzu telah terperangkap di puncak alam Daoshan terlalu lama, dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Jika seni bela diri dari Sekte Blissful benar-benar ajaib dan tidak menjadi bumerang, itu pasti digunakan untuk menerobos alam kultivasi sekali dan untuk selamanya. Lin Bai juga penasaran, tetapi Lin Bai tahu dengan jelas bahwa pasti ada banyak akibat. Saya tidak tahu apakah Sun Yao ada di Sekte Blissful. Menurut Zoshi, pencapaian Sun Yao saat kembali ke Pondok Pedang Tibet sangat tidak stabil. Mereka seharusnya menggunakan beberapa keterampilan sihir atau metode rahasia untuk menerobos. Ini mungkin keterampilan dari Sekte Blissful. Kita harus mencari tahu apakah Sun Yao ada di Sekte Blissful. Lin Bai dan Jiang Xuanzu berjalan ke kota Zifeng dengan pikiran mereka sendiri. Kota Zifeng jauh lebih ramai daripada kota Beiyun, dengan jalan-jalan lebar, pertokoan di kedua sisi, orang-orang di jalan seperti naga, dan arus orang yang tak ada habisnya. Dengan Lin Bai dan Jiang Xuanzu berjalan ke kota Zifeng,
para pejuang yang lewat paling banyak membicarakan tentang pendidikan yang membahagiakan. Bagaimanapun, agama yang membahagiakan sedang berkembang pesat di kota Zifeng, terutama seni bela diri dari sekte yang membahagiakan, yang telah tersebar luas, masih dibicarakan. Lin Bai tidak perlu meminta informasi sama sekali. Dari populasi masa lalu, dia tahu lokasi sekte yang membahagiakan. Hampir semua orang di kota Zifeng membicarakan tentang agama yang membahagiakan. Beberapa orang mengatakan bahwa sekte musik ekstrim adalah sekte jahat, dan keterampilan itu pasti keterampilan jalan ajaib, yang akan merusak fondasi seni bela diri. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa agama yang membahagiakan adalah agama suci. Keterampilan itu dapat membuat orang dengan bakat biasa-biasa saja menerobos ranah kultivasi dan memberi manfaat bagi orang-orang. Orang yang berbeda memiliki pendapat mereka sendiri. Lin Bai dan Jiang Xuansu mendengarkan komentar para seniman bela diri kota Zifeng tentang aliran musik ekstrim, dan wajah mereka tenang. Melalui jalan-jalan, melalui kerumunan, Lin Bai dan Jiang Xuansu tiba di sebuah alun-alun besar di timur kota. Di tengah alun-alun berdiri sebuah prasasti batu hitam setinggi 100 kaki, yang ditulis dengan tinta merah terang dengan kata-kata, kuil pendidikan yang membahagiakan. Ini adalah altar cabang aliran musik yang membahagiakan di kota Zifeng, yang awalnya milik Zhang Jia, salah satu dari 7 keluarga di kota Zifeng. Tetapi karena Zhang Jia tidak ingin tunduk pada agama yang membahagiakan, ia dihancurkan olehnya, dan klannya diduduki olehnya dan menjadi altar cabang. Ada banyak prajurit di alun-alun. Mereka semua harus datang untuk bergabung dengan Sekte Blissful. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat pucat. Dengan keterampilan kultivasi yang dapat mengabaikan terobosan penghalang, Sekte Blissful sangat mudah untuk menyihir orang dan memperkuat kekuatannya. Jika kita terus membiarkan Sekte Blissful merekrut pengikutnya, saya khawatir sekte itu akan segera menjadi sekte kedua di 13 negara bagian abadi yang berani menentang Sekte Iblis Abadi. Bab 4583, Sutra Surga. Lin Bai dan Jiang Xuansu berdiri di alun-alun, melihat aliran seniman bela diri yang tak berujung datang ke sini dan bertanya tentang waktu bergabung dengan Sekte Kebahagiaan dan berlatih seni bela diri. Setelah berkeliling di alun-alun, Lin Bai dan Jiang Xuansu tiba di loteng kuno. Ada sebuah plakat di bagian depan loteng, Paviliun Yongle. Ini adalah tempat untuk inisiasi. Lin Bai dan Jiang Xuansu saling memandang dan berjalan ke Paviliun Yongle. Di belakang meja panjang duduk seorang lelaki tua berpakaian ungu. Wajahnya penuh dengan kerutan dan wajahnya penuh dengan perubahan. Dia bahkan tidak melihat Lin Bai sama sekali. Matanya selalu tertuju pada Jiang Xuansu. Lin Bai menyesal dan menggelengkan kepalanya dan mengajak seorang wanita keluar untuk mengalaminya. Itu sama sekali bukan hal yang baik. Terutama dengan kecantikan yang cantik, itu benar-benar sakit kepala. Wajah Jiang Xuansu ditutupi dengan kain kasa, yang menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi masih memancarkan aura supernatural. Dia anggun, dan gaun putihnya menunjukkan postur tubuhnya yang menonjol dan melengkung ke belakang. Sepasang mata jernih bergerak, seperti peri. 3.000 selendang sutra hijau, berkibar tertiup angin, seperti mimpi. Sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak pria seni bela diri untuk mata samping Jiang Xuansu. Sebaliknya, dengan Jiang Xuansu, Lin Bai, yang kecil dan tampan, tampak sedikit tidak penting. Pria tua berpakaian ungu, dengan senyum di wajahnya, keluar dari kotak panjang dan berkata, apakah teman tahu ini datang untuk bergabung dengan agama? Jiang Xuansu memutar alisnya. Dia sedikit lelah dengan mata cabul pria tua berpakaian ungu itu, dan kemarahannya tersembunyi di dalam hatinya. Jiang Xuansu mengabaikannya, mata yang indah menatap Lin Bai di sampingnya, seolah bertanya lagi, bagaimana caranya. Pria tua berpakaian ungu memperhatikan bahwa Jiang Xuansu diikuti oleh seorang pria dan segera berkata sambil tersenyum, apakah kalian berdua teman tahu akan bergabung dengan Sekte Kebahagiaanku? Tentu saja, lelaki tua berpakaian ungu itu ingin membawa Jiang Xuansu dan Lin Bai ke dalam sekte yang penuh kebahagiaan, bukan karena prestasi mereka, tetapi karena mereka benar-benar terpesona oleh kecantikan. Lelaki tua berpakaian ungu itu berpikir bahwa selama mereka berdua bergabung dengan sekte tersebut, akan ada kesempatan untuk mendekati Jiang Xuansu di masa depan. Suatu hari nanti, kamu akan tidur. Adapun Lin Bai, dia berkulit putih dan lembut, lemah, dan kultivasinya tidak tinggi, yang dapat diabaikan sepenuhnya. Teman itu sopan. Sambil tersenyum, Lin Bai bertanya, apakah kamu tidak tahu apa persyaratan untuk bergabung dengan sekte? Orang tua berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum, sudah saatnya bagimu untuk datang. Saat ini, agama suci kita sedang dalam tahap pengembangan.
Pemimpin berkata bahwa kita harus mengajar tanpa diskriminasi, bersikap toleran dan berpikiran terbuka, serta mengakomodasi semua jenis prajurit dari seluruh dunia. Tidak peduli tingkat kultivasi, tidak peduli bakat, selama kamu dengan tulus mengajar, kamu dapat memasuki agama ini. Bagaimana, dibandingkan dengan klan dan keluarga lain, ambangnya cukup rendah. Terlebih lagi, ambangnya rendah, tidak ada ambang sama sekali. Lin Bai tampak senang dan bertanya dengan tergesa-gesa, dikatakan bahwa ada naskah rahasia dalam kultus kebahagiaan yang dapat mengabaikan penghalang praktik. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Orang tua berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum, tentu saja itu benar. Ini adalah rahasia agama suci, yang disebut Sutra Bahagia. Sekali kau berlatih, kau dapat menerobos dengan cepat, terlepas dari bakatmu. Seperti yang kita semua tahu, batas kultivasi roh bela diri tingkat kuning adalah alam sendan. Namun, setelah berlatih Sutra Bahagia, seorang penganut roh bela diri tingkat kuning di sekte kita berhasil menerobos dari alam sendan ke tingkat tertinggi hanya dalam waktu 1 tahun, dan sekarang menerobos alam Tao dalam pengasingan. Kau juga di sini untuk Sutra Bahagia. Orang tua berpakaian ungu itu bertanya sambil tersenyum. Dia melihat kegembiraan di wajah Lin Bai. Dia melihat terlalu banyak senyum seperti ini. Hampir semua seniman bela diri yang datang untuk bergabung dengan sekte datang demi Sutra Bahagia. Ini seperti orang yang tenggelam yang meraih sedotan. Lin Bai kemudian bertanya, apakah kamu tidak tahu apa persyaratan untuk berlatih Sutra Bahagia? Apakah mungkin bagi setiap murid untuk berlatih? Orang tua berpakaian ungu berkata sambil tersenyum, itulah kodrat. Selama kamu seorang seniman bela diri, kamu dapat berlatih kitab kebahagiaan. Apakah ambangnya begitu rendah? Lin Bai terkejut. Awalnya, saya pikir Sutra Bahagia adalah rahasia sekte bahagia, dan praktisi seni bela diri yang baru saja bergabung dengan sekte seharusnya tidak dapat berlatih. Namun, agama bahagia telah menghapus batasan kelas dari sekte dan keluarga lain. Selama seni bela diri yang bergabung dengan sekte dapat berlatih Sutra Bahagia. Orang tua berpakaian ungu berkata sambil tersenyum, Sutra Bahagia yang diberikan oleh agama suci tidak hanya memiliki efek menembus ranah praktik dengan mengabaikan penghalang, tetapi juga tidak mudah untuk membiakkan setan. Seperti yang kita semua tahu, dalam waktu singkat, jika Anda meningkatkan terlalu banyak kultivasi ke ranah kultivasi, atau minum pil untuk menerobos alam kultivasi, yang ringan akan melahirkan setan hati, sedangkan yang berat akan terjerumus ke dalam iblis dan mati. Tetapi, Sutra Kebahagiaan, kami sama sekali tidak memiliki efek samping. Selama kamu bekerja cukup keras, kitab kebahagiaan dapat membuatmu menembus alam Taoisme dan menjadi orang yang kuat di 13 alam abadi dalam waktu singkat. Itu juga dapat dianggap sebagai pintu yang bersinar. Bagaimana? Apakah kamu akan mempertimbangkannya? Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Lin Bai sangat ingin tahu tentang keterampilan seperti apa kitab kebahagiaan itu. Mereka bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu mengajariku dengan warna ungu? Lin Bai bertanya, bisakah kita mendapatkan sutra kebahagiaan segera setelah kita memasuki agama di sini? Orang tua berpakaian ungu berkata sambil tersenyum, setelah aku mendaftar untukmu, aku dapat memberimu sutra kebahagiaan segera. Lin Bai sangat gembira, bagus sekali. Sejujurnya, kita berdua telah terperangkap di alam Taoisme selama bertahun-tahun, dan kita belum dapat menemukan terobosan. Jika kita dapat memperoleh kekuatan suci dari agama suci, kita akan setia kepada agama suci, dan kita tidak akan memiliki perbedaan. Bagus, bagus. Orang tua berpakaian ungu itu mengangguk dan tertawa. Ketika dia sampai pada tagihan, dia mengeluarkan 2 kartu besi dan bertanya, katakan padaku namamu. Aku akan menyempurnakan token identitasmu untukmu. Lin Bai berkata, aku Lin Bai. Ini adik perempuanku Jiang Su. Orang tua berpakaian ungu itu mengangkat kepalanya dan menertawakan Jiang Xuansu. Jiang Su, orang-orang cantik, nama-nama yang lebih indah. Setelah menyempurnakan token identitas, lelaki tua berpakaian ungu menyerahkannya kepada Lin Bai dan Jiang Xuansu, dan berkata kepadanya, token identitas berisi susunan transmisi suara, yang harus selalu kalian bawa. Jika kalian mendapatkan perintah dari agama suci, kalian harus bertindak sesuai dengan perintah tersebut. Jika kalian memiliki perintah dari agama suci, kalian harus dihukum sebagai pengkhianatan. Langit dan bumi akan hancur dan jiwa kalian akan hancur. Jika kalian memiliki rumah di kota Zifeng, kalian dapat pulang dan hidup sendiri. Jika kalian tidak memiliki rumah, kalian dapat pergi ke Lifu di selatan kota dengan token identitas kalian, dan seseorang akan mengatur agar kalian tinggal. Setelah itu,
Lelaki tua berpakaian ungu mengeluarkan dua buku klasik dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai dan Jiang Xuansu. Ini adalah sutra yang membahagiakan. Setelah kalian mengambilnya kembali, kalian dapat mulai berlatih. Keterampilan kultivasi di jilid kedua sangat sederhana. Seni bela diri dengan bakat terburuk dapat mulai dipelajari dalam sebulan. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih berulang kali, dia membawa Jiang Xuansu keluar dari loteng. Jiang Xuansu menunjukkan kerutan dalam dan wajah tidak senang. Setelah meninggalkan loteng, dia berkata kepada Lin Bai, menurutku, keterampilan menyanjungmu jauh lebih baik daripada ilmu pedangmu. Bab 4584, lihat, iblis di hati Tao, lagi. Orang tua berpakaian ungu itu menatap Jiang Xuansu dengan senyum tipis di wajahnya dan membuatnya menusuk punggungnya. Jika dia tidak datang untuk menyelidiki aliran sesat yang membahagiakan itu, Jiang Xuansu pasti sudah membunuh orang tua berpakaian ungu itu dengan satu tangan. Yang lebih menjengkelkan adalah Lin Baiming melihat bahwa orang tua berpakaian ungu itu memiliki hati yang buruk dan ingin menyanjungnya, sehingga orang tua berpakaian ungu itu mengizinkan mereka bergabung dengan aliran sesat itu. Hal ini membuat Jiang Xuansu sangat marah. Baiklah, saudari seperguruan Jiang, jangan marah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, siapa yang bisa menyalahkan? Ini bukan untuk menyalahkan kecantikan alami saudari seperguruan Jiang. Dia adalah pria yang akan tergerak olehnya. Pesona tidak dapat disembunyikan. Lidah Lin Bai dapat memuji bunga teratai, membuat hati Jiang Xuansu bersemi, bangga dengan kepalanya, itulah alam. Jiang Xuansu mengubah kemarahannya menjadi kegembiraan, dan Lin Bai menghela nafas lega, pertama-tama cari tempat tinggal, pelajari sutra yang membahagiakan, dan lihat apa yang misterius tentang hal ini. Di kota Zifeng, mereka menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Di dalam kamar, Lin Bai berdiri di dekat jendela, dan Jiang Xuansu duduk di meja. Keduanya memegang kitab kebahagiaan di tangan mereka. Mereka membacanya dengan saksama dan membacanya kata demi kata. Lin Bai dan Jiang Xuansu adalah jenius abadi di 13 negara bagian. Di tangan mereka, mereka dapat dengan cepat mengupas kepompong dan melihat kitab suci yang mendalam dan rumit. Setelah membaca kitab kebahagiaan, Jiang Xuansu mengerutkan kening dan berkata, ini adalah metode latihan Qi yang sangat sederhana. Kitab suci dalam buku tersebut mencatat bahwa roh langit dan bumi dapat diserap ke dalam tubuh dan ramuannya dapat dipadatkan untuk dipraktikkan. Keterampilan dalam jilid pertama tampaknya sangat sederhana. Tidak heran Anda dapat dengan mudah berlatih tanpa bakat. Sepertinya tidak ada petunjuk dari jilid pertama. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan keterampilan jilid kedua. Jiang Xuansu menutup buku dan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia tidak mendengar tanggapan Lin Bai. Dia mengangkat wajahnya dan menatap Lin Bai yang berdiri di dekat jendela dengan sepasang mata yang cerdas. Melihat Lin Bai memegang jilid kedua dari buku kebahagiaan, dia terpesona dan terpesona. Dia sepertinya melihat sesuatu yang misterius darinya. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Jiang Xuansu segera bangkit dan mendatangi Lin Bai. Orang-orang Yi berjalan-jalan di sini dengan aroma yang lembut. Lin Bai menutup buku dan berkata kepada Jiang Xuansu, ini adalah hati iblis. Ketika Lin Bai membuka buku itu untuk pertama kalinya, dia terkejut. Dia sangat akrab dengan keterampilan ini. Di tanah kuno dan makam dewa, keterampilan ini membantu Lin Bai lolos dari kematian dan membunuh musuh yang kuat. Di hadapan protos raksasa, keterampilan ini berulang kali membuatnya menarik Wang Lan kembali dari kematian. Ini adalah Tao Xin Zongmo. Lin Bai memperoleh keterampilan uniknya dari ingatan orang kuat yang mengerikan di susunan segel Laut Cina Timur di Tiongkok kuno. Apakah kamu menumbuhkan setan? Tidak ada hukum. Mata indah Jiang Xuansu bergetar, lalu membuka buku klasik di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Namun, dia tidak melihat perbedaan antara keterampilan ini dan penanaman setan hati Tao. Daosin membiarkan setan dan menyebar dari alam roh dan alam iblis. Itu adalah salah satu dari ribuan larangan. Setelah berlatih, ada kerugian besar. Lin Bai, dengan wajah bermartabat, menjelaskan, pengembangan setan di hati Taoisme adalah kelahiran setan dalam tubuh seni bela diri. Mereka dipelihara oleh kekuatan amarah, roh pembunuh, roh jahat, amarah, Qi dan darah dalam tubuh setiap saat, yang membuat benih ajaib berkembang dan membuat seni bela diri melipat gandakan kekuatannya. Lin Bai mengecilkan matanya dan melihat misteri buku ini, jika tebakanku benar, buku ini dibagi menjadi dua jilid, jilid bawah memadatkan Dao Zong dan jilid atas memadatkan iblis. Keterampilan jilid kedua sangat sederhana. Setiap prajurit dapat mengumpulkan ramuan ajaib di tubuhnya. Ramuan ini adalah sejenis Taoisme. Setelah gabungan Taoisme dan Taoisme,
ia akan memiliki daya tarik alami terhadap aura langit dan bumi, membuat seni bela diri menembus ranah kultivasi lebih cepat. Di bawah kultivasi ranah Tao, para Taois dalam jilid kedua sutra yang membahagiakan akan membiarkan seni bela diri mengabaikan ranah kultivasi dan dengan cepat menerobos ke puncak ranah kuasi Tao. Inilah yang diklaim oleh agama yang membahagiakan, mengabaikan hambatan praktik dan menerobos ranah. Petik 2. Tetapi ini hanya untuk ranah kultivasi di bawah ranah Tao. Petik 2. Tetapi setelah menerobos ranah Taoisme, Taoisme tidak mengabaikan kegunaan supernatural dari hambatan untuk berlatih. Ada juga jilid buku ini. Itu iblis yang mengembun di jilid pertama. Kurasa itu hanya pemimpin sekte yang membahagiakan. Dia satu-satunya yang telah berlatih jilid pertama. Mata Lin Bai menyipit melihat misteri yang tersembunyi di dalam sutra yang penuh kebahagiaan. Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa hanya guru dari sekte yang berbahagia yang mempraktikkan jilid pertama? Apakah saudari seperguruan Jiang menanam sayuran? Tanyanya, apakah itu sayuran biasa? Jiang Xuanzu tidak mengerti arti bahasa daerah Lin, dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak pernah menjadi petani. Lin Bai berkata sambil tersenyum, petani menabur benih di ladang untuk mengairinya. Ketika panen musim gugur selesai, buahnya dapat dipetik dan digunakan untuk perut. Hal yang sama berlaku untuk jilid Tao Xin Zong Meng ini. Seni bela diri lain mengumpulkan Taoisme, dan master sekte kebahagiaan mengumpulkan iblis. Spesies Tao berakar dan tumbuh dalam seni bela diri lain, dan menggunakan ki dan darah serta latihan seni bela diri lain sebagai nutrisi. Bahkan jika prajurit lain menemukan petunjuk, sudah terlambat untuk menarik spesies Tao. Ketika Taoisme matang, master sekte kebahagiaan akan mendesak iblis untuk melahapnya. Petik 2. Dalam istilah manusia, itu adalah panen musim gugur. Petik 2. Ketika spesies iblis menelan benih Tao, semua jenis ki dan darah dalam tubuh Tao akan dihisap dan dikeringkan untuk satu napas, dan kemudian dimakan oleh spesies jahat, yang akan menjadi nutrisi spesies jahat. Pikirkanlah, jika Tao adalah obat mujarab yang sudah jadi di alam Dewa Dao, begitu iblis melahap spesies itu, Tao akan mengeringkan esensi Tao dan roh seni bela diri serta menyedotnya. Dao semacam ini dapat dibandingkan dengan ramuan ajaib. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Jiang Xuanzu berkata dengan tidak percaya, apakah maksudmu bahwa Master Sekte Blissful bertani? Dia mengambil seni bela diri yang telah disembah oleh Sekte Blissful sebagai makanan mereka, dan meminta mereka untuk mengolah Taoisme. Ketika mereka telah cukup berkultivasi dan dapat memanen, Master Sekte Blissful akan melahap benih Tao dengan kultivasi benih ajaibnya. Untuk membuat Master Sekte Blissful menerobos kultivasi, Jiang Xuanzu tidak dapat menahan diri untuk memikirkan para pengikut yang bergabung dengan Sekte Blissful. Dia terkejut dan berkata, berapa banyak pengikut sekarang? Lin Bai berkata dengan suara rendah, setelah 2 tahun berkembang, tidak ada 200.000 pengikut Sekte Musik Ekstrim, tetapi ada juga 100.000 pengikut. Jiang Xuanzu berkata, 100.000 pengikut adalah 100.000 benih Tao dan 100.000 obat mujarab. Jika Master Sekte Blissful melahap dan memurnikan semua 100.000 spesies Tao ini, tingkat kultivasi apa yang akan dia capai? Ketika Lin Bai pergi ke negara suci pusat, dia menggunakan Daozong untuk mengendalikan beberapa markis militer negara suci pusat untuk menargetkan negara suci pusat. Namun, pada saat itu, Lin Bai menanam Taoisme di tubuh orang lain dengan paksa, yang hanya digunakan untuk kontrol. Tidak ada keterampilan dan kitab suci yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak dapat dengan cepat berlatih dan menerobos. Tao Xin Zong Mo adalah hukum terlarang di dunia roh dan dunia iblis. Ada ribuan misteri di dalamnya. Meskipun Lin Bai telah berlatih selama bertahun-tahun, ia hanya memahami sebagian kecilnya. Bab 4585, Sekte melakukan ekspedisi. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai di dekat jendela dengan sedikit obsesi. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Lin Bai tahu banyak hal. Jiang Xuanzu tumbuh di Sekte Iblis Abadi sejak dia masih kecil. Ada banyak sekali buku klasik di sekte itu, dan dia telah melihat banyak di antaranya. Ada juga pengantar tentang metode terlarang menanam iblis di Gunung Tujuh Jue Abadi. Dia telah melihatnya, tetapi sekarang dia tidak dapat memikirkan petunjuk apapun tentang menanam iblis dengan Daosin. Sebaliknya, Lin Bai mengamati dengan saksama buku klasik itu, dan kemudian menyadari misterinya. Lin Bai tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Xuanzu dalam hal membaca dan berkultivasi, tetapi Jiang Xuanzu tidak dapat dibandingkan dengan Lin Bai dalam hal wawasan dan latihan. Sekarang apa? Jiang Xuanzu bertanya kepada Lin Bai untuk pertama kalinya. Lin Bai menutup buku dan berkata sambil tersenyum masam,
apalagi yang bisa kulakukan? Beritahu sekte bahwa sekte kebahagiaan berkhotbah dengan metode terlarang dari jalan iblis. Jika dibiarkan merajalela, lezu akan menjadi kuil tahu tulang putih kedua. Baigu Daochang juga merupakan metode terlarang. Perapal mantra mengutuk sebidang tanah, sehingga para prajurit yang mati di tanah ini akan dimusnahkan, tetapi tubuh mereka akan hidup selamanya dan menjadi abadi. Jika seorang prajurit membudidayakan puluhan juta orang lain, ia akan menanam ribuan dari mereka dalam sekejap. Bahkan di dunia iblis, larangan seperti wabah ini dilarang. Jiang Xuanzu mengeluarkan token suaranya. Ketika Lin Bai menghubungi pemimpin dan menjelaskan situasinya, ia terkejut dan meraung dengan suara rendah, pesta bulan jahat akan segera diadakan. Jika ada kesalahan di 13 negara abadi saat ini, saya khawatir sekte jahat abadi tidak akan dapat mengangkat kepalanya di pesta bulan jahat. Pemimpin menjelaskan bahwa ia akan segera mengirim orang-orang kuat ke Lezu untuk bernegosiasi. Jika situasinya benar, dia akan segera memusnahkan sekte yang penuh kebahagiaan itu. Jiang Xuanzu menyampaikan berita ini kepada para leluhur Gua Xianfo. Mereka mengejek berita itu dan memerintahkan Zhang Jiao untuk menangani masalah itu dengan cepat. Terutama pada saat kritis ini, pesta bulan jahat akan segera diadakan. Jika kekacauan di Yuezhou didengar oleh para pejuang di wilayah lain di Xiwe Qianzu, sekte iblis abadi akan diejek. 13 negara bagian abadi berada dalam kekacauan, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Sekte bulan jahat juga akan berpikir bahwa sekte iblis abadi tidak memiliki cara untuk melawan, dan secara diam-diam akan berencana untuk menggantikan sekte iblis abadi. Situasi sekte iblis abadi adalah rendah diri dan memberontak, masalah internal dan eksternal. Keunggulan yang lebih rendah, mengacu pada ketidakpuasan sekte bulan jahat. Mengapa sekte bulan jahat tidak puas dengan sekte iblis abadi? Alasan utamanya adalah karena dalam beberapa ratus tahun terakhir, sekte iblis abadi dan sekte dewa bulan merah mengalami gesekan yang semakin intens di perbatasan. Setiap beberapa tahun, akan terjadi penyerbuan, yang membuat para pejuang perbatasan sengsara. Para pejuang perbatasan melaporkan penyerbuan sekte bulan merah kepada sekte iblis abadi, tetapi sekte iblis abadi tidak dapat berbuat apa-apa selain sekte bulan merah. Mereka tidak punya pilihan selain mencari cara untuk melaporkan lebih sedikit kepada sekte bulan jahat. Setelah mendengarnya, sekte bulan jahat tidak senang dengan sekte iblis abadi. Inilah alasan mengapa iblis abadi lebih unggul dan lebih rendah. Saat ini, pesta bulan jahat akan diadakan dalam waktu dekat. Jika sekte kebahagiaan Lezu membantai puluhan juta orang untuk berkultivasi dengan metode larangan jalan jahat, sama sekali tidak mungkin untuk menghentikan api. Itu pasti akan membuat bulan jahat ribuan negara mendidih. Ini mengkhawatirkan situasi sekte jahat abadi di pesta bulan jahat. Jadi sekarang Jiang Xuanzu dan Lin Bai melaporkan situasi sekte kebahagiaan, dan pemimpin serta leluhur sangat mementingkannya. 3 leluhur negara Tai keluar dari celah gunung, memimpin ratusan Taois yang kuat dan ribuan prajurit tingkat Taoxian di paviliun tetua. Setelah melaporkan situasi spesifik, Lin Bai dan Jiang Xuanzu menyelesaikan tugas mereka. Langkah selanjutnya adalah melihat metode klan, tetapi setelah pembaptisan pertempuran 8 keluarga yang kuat di Hengzhou, itu telah membangkitkan darah banyak klan yang kuat. Dalam menangani masalah pendidikan yang membahagiakan, saya percaya bahwa itu tidak akan lepas dari air. Lin Bai cukup beruntung untuk mengenali bahwa itu adalah Daoxin Zongmo ketika dia mendapatkan sutra yang membahagiakan. Jika Lin Bai tidak mempraktikkan iblis benih Daoxin, jika tidak, dia harus membuang banyak waktu di Lezu untuk mendapatkan kebenaran. Urusan sekte yang membahagiakan telah selesai. Lin Bai juga berencana untuk mencari tahu apakah Sun Yao ada di sekte yang membahagiakan. Tepat pada saat ini, token identitas milik Sekte Blissful di tas penyimpanan Jiang Xuanzu mengirimkan sebuah pesan, Nona Jiangsu, Anda dan saya baru saja bergabung dengan sekte ini, tetapi saya masih belum mengetahui aturan sekte ini. Saya telah menyiapkan meja untuk minum anggur dan makan malam di Fumanlou, kota Zifeng. Saya ingin mengundang Anda ke perjamuan ini, dan kita akan membicarakannya sambil minum dan bersenang-senang. Kebetulan, penjagal naga, salah satu dari 9 utusan Sekte Suci, baru saja tiba di kota Zifeng. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya untuk mengenalnya. Di masa mendatang, akan ada referensi bersama di Sekte Suci ini. Setelah mendengarkan transmisi tersebut, Jiang Xuanzu merasa jijik dan tidak ingin pergi. Kemudian dia melihat ke arah Lin Bai dan bertanya apa maksudnya. Lin Bai khawatir tidak ada tempat untuk menanyakan tentang Sun Yao. Akibatnya, lelaki tua berpakaian ungu itu mengadakan jamuan makan dan seorang utusan menemaninya, yang membuatnya bertanya lebih banyak tentang Sun Yao. Ayo kita pergi dan melihat-lihat.
Lin Bai berkata kepada Jiang Xuansu sambil tersenyum. Jiang Xuansu tampak tidak senang, musang menjadi ayam tahun baru, tidak ada niat baik. Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, kali ini aku datang ke Lesu, aku tidak hanya menyelidiki urusan agama yang membahagiakan. Kakak perempuan Jiang, apakah kamu ingat bahwa ketika aku baru saja datang ke Sekte Iblis Abadi, ada seorang wanita di sampingku selain Zhou Xi? Jiang Xuansu berkata, Sun Yao. Ya, aku sudah lama tidak bertemu Sun Yao. Kemana dia pergi? Tertutup. Atau apakah kamu pergi jalan-jalan? Lin Bai berkata, dia sudah kehilangan kontak denganku selama 1 atau 2 tahun atas nama perjalanan. Terakhir kali dia kembali ke Pondok Pedang Tibet, kami mencoba melewati masa-masa sulit. Saat itu, Zhou Xi memberitahu kami bahwa pencapaian Sun Yao tinggi dan rendah, dan dia tidak yakin. Sepertinya dia telah berlatih ilmu sihir. Kali ini aku mendengar bahwa ada Sekte Bliss di Lesu, jadi aku ingin datang dan melihatnya. Jiang Xuansu menyela, maksudmu, apakah Sun Yao bergabung dengan Sekte Bliss? Lin Bai berkata, jika dia benar-benar berada di Sekte Bliss, kurasa dia juga ditipu oleh orang lain. Dia belum memasuki dunia yang dalam dan tidak memiliki tipu daya. Dia mudah ditipu. Jika Sekte Iblis Abadi mengetahui bahwa Sekte Blissful mempraktikkan hukum terlarang dari jalan jahat, para pengikut Sekte atas dan bawah semuanya akan dihukum berat. Terlepas dari posisi Sun Yao di Sekte Blissful, Sekte Iblis Abadi tidak peduli dengan yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, Lin Bai membela Sun Yao di depan Jiang Xuansu dan memberitahu Jiang Xuansu bahwa jika Sun Yao benar-benar berada di Sekte Evil Moon, dia pasti telah ditipu oleh Sekte Evil Moon. Jiang Xuansu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, kita benar-benar harus segera menemukan adik perempuan Sun Yao. Jika tidak, para pengikut yang kuat akan tiba di Lezu dan mengetahui situasi Sekte Blissful, dan mereka pasti akan membunuh semua anggota Sekte tersebut. Ketika saatnya tiba, para Zongmen tidak akan peduli apakah Sun Yao telah ditipu, tetapi hanya memegang tanda identitas Sekte tersebut. Itu akan menjadi jalan buntu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jadi aku ingin meminta kakak senior Jiang untuk menyetujui permintaan lelaki tua berpakaian ungu itu, dan kita akan pergi ke perjamuan bersama. Jika kakak senior Jiang Yao mengetahuinya, aku tidak akan diganggu oleh kakak senior Jiang. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat apakah mereka diganggu. Bagaimanapun, setelah kedatangan orang-orang kuat klan, para pejabat dan pencuri yang tidak tertib ini akan mati. Jiang Xuansu mendesah tak berdaya, baiklah, ayo pergi ke pesta.